Shalom. Mungkin kita pernah dengar istilah camat, cadangan mati kalau pertandingan bola. Artinya pemain itu hanya duduk di bangku cadangan saja, terus tak pernah turun untuk main di lapangan. Nah, dalam pelayanan gereja, ibu bapak saudara, jangan ada yang jadi cadangan mati. Karena Tuhan panggil kita, masing-masing kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kita punya peran, kita punya fungsi, kita punya tanggung jawab, kita punya tugas di dalam gereja ini. Itu harus dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan takut Tuhan, supaya pelayanan ini semakin berbuah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam pembacaan kita tadi. Setelah sukacita pentahbisan tembok Yerusalem, Nehemia sebagai pemimpin melakukan perbaikan tata kelola pelayanan dalam rumah Tuhan, supaya ada jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Itu tema kita, jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Jadi ibu bapak saudara, semua pelayanan dan semua persembahan umat yang dibawa kepada Tuhan itu diatur tata kelolanya dengan baik. Ada sistem yang saling terkait, sistem yang sehat, sistem yang didukung secara penuh oleh umat Tuhan dan oleh semua yang terlibat dalam setiap bagiannya. Ada orang-orang yang diangkat secara khusus untuk menjadi pengawas bilik-bilik atau kamar-kamar perbendaharaan, untuk mengawasi persembahan khusus, persembahan sulung, persepuluhan. Jadi kalau persembahan ternak itu ibu bapak saudara akan dibawa ke pelataran bait Allah untuk langsung disembelih oleh imam dan dipersembahkan sesuai dengan hukum korban dalam imamat. Tapi kalau persembahan hasil bumi, makanan kering seperti gandum, jelai, anggur, kismis, buah-buah kering, garam, itu disimpan, diatur oleh para pengawas dalam penyimpanannya di kamar perbendaharaan itu. Supaya apa? Supaya ada stok yang akan disalurkan untuk para imam dan orang-orang Lewi yang memang bekerja khusus dalam rumah Allah. Mereka tidak punya tanah pusaka. Dan para pengawas itu tentu harus kerja dengan baik, dengan tertib, dengan jujur. Lalu ada juga bukan hanya untuk para imam dan orang Lewi, tapi ada juga untuk kebutuhan harian dari para penyanyi dan penjaga pintu gerbang. Jadi sejak zaman Daud, ibu bapak, Daud ada Asaf itu pemimpin pujian dan pemusik yang selalu ada di dalam bait Allah untuk ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur kepada Allah. Di bait Allah itu selalu ada ritual ibadah setiap pagi dan setiap petang. Kemudian ada penjaga pintu gerbang. Mereka punya tugas untuk apa? Mereka menjaga di pintu gerbang bait Allah untuk mengawasi semua yang masuk keluar, dan semua yang berlangsung di dalam bait Allah itu harus berlangsung dengan menjaga kekudusan bait Allah. Nah, jadi untuk orang-orang ini juga pada zaman Nehemia, mereka ditopang dari persembahan umat. Luar biasa jadinya ibu bapak saudara. Pelayanan dari dalam bait Allah itu menjadi sukacita bagi bangsa Yehuda, bagi umat Tuhan. Saat umat datang berjumpa dengan Tuhan dan melihat seluruh penyelenggaraan di dalam bait Allah itu berlangsung oleh orang-orang yang bertugas, semuanya dengan tertib dan luar biasa penuh sukacita. Nah, ibu bapak saudara, kita melihat ada hal-hal yang terkait di dalam tata kelola pada zaman Nehemia itu. Yang pertama, ada Tuhan, itu yang utama. Ada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan, Tuhan yang pelihara umatnya, kasih berkat untuk umatnya lewat hasil ladang, lewat hasil ternak. Tuhan yang memilih dan memanggil orang-orang khusus untuk pekerjaannya. Ada para pemimpin, ada para penyanyi, ada para penjaga pintu gerbang, dan Tuhan itu yang memelihara para hambanya melalui topangan dari umat Tuhan.
Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sekarang ini? Ya, dalam GKI di Tanah Papua kita bersyukur Tuhan terus pelihara gereja ini. Di semua medan, dari kota sampai pedalaman, pesisir sampai pegunungan, Tuhan pelihara para hamba Tuhan yang bekerja di setiap medan pelayanan. Tuhan juga pelihara kita semua sebagai umat Tuhan. Karena itu mari beri diri, percaya kepada Tuhan yang memelihara, yang menjamin hidup kita dengan cara yang ajaib. Meskipun banyak pergumulan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Tetap percaya, tetap bersyukur, tetap menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan akan menolong kita, memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Kita juga bersyukur ada sistem keuangan yang baik dalam GKI di Tanah Papua. Semua persembahan yang dibawa ke dalam kotak-kotak dalam tangguh ini bukan diatur semua majelis jemaat. Ada sistemnya. Kita bersyukur Tuhan kasih hikmat untuk para pemimpin di sinode, di klasis, di dalam jemaat untuk mengatur semuanya ini. Kita bersyukur ada sarana prasarana apa adanya sesuai dengan kemampuan kita, tapi itu sudah menolong pelayanan di dalam rumah Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang bekerja? Orang-orang yang Tuhan panggil untuk libatkan. Bagaimana dengan umat Tuhan? Mari kita merenungkan dari bagian bacaan ini, Bapak Saudara. Pertama kita harus bersyukur bahwa Tuhan pilih, Tuhan panggil. Bukan hanya para imam, bukan hanya para pendeta, guru jemaat, guru Injil untuk bekerja dalam GKI di Tanah Papua. Tapi ada yang Tuhan panggil sampai pada bagian-bagian yang kecil. Tim multimedia, kantoria, semua bagian yang saling terlibat, postor. Semua bagian itu Tuhan panggil kita, Tuhan yang pilih kita. Jadi mari kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Ya, Bapak. Jangan suka datang, suka tidak. Ada nama di SK pelantikan tapi tidak ada orang. Ini penting untuk kita renungkan. Bukan soal siapa kita, apa tugas kita di sini, tapi soal kita mau bekerja dengan sepenuh hati, secara total kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan panggil kita untuk setia. Jadi mari setia bekerja dengan tanggung jawab sekecil apapun yang Tuhan kasih di dalam dunia. Tidak ada yang kecil di mata Tuhan. Kelola pekerjaan Tuhan ini dengan jujur, dengan takut Tuhan. Ini juga sangat penting, Ibu Bapak Saudara. Dalam gereja di luar-luar konsistori di kota-kota ini sudah ada CCTV. Kenapa sampai dong tahu CCTV? Karena ternyata ada praktek-praktek hitung persembahan ambil Tuhan dari sini. Bertobat, Ibu Bapak Saudara. Kita dipakai Tuhan untuk bekerja, melayaninya. Mari kerja dengan jujur dan dengan takut Tuhan. Tuhan punya CCTV itu lebih akurat, loh. Jadi kita kerja dengan jujur dan takut Tuhan. Sebagai umat Tuhan, mari jangan jadi cadangan mati atau jadi penonton. Semua mesti terlibat. Bagian-bagian yang ada ini, Bapak, ibadah hari ini berlangsung bukan hanya karena pendeta bikin persiapan dengan sungguh-sungguh, tapi juga ada kantoria, pemain musik, multimedia yang mau datang on time. Supaya semua berjalan dengan tertib. Ibu Bapak bayangkan kalau pemain musik dan multimedia tidak on time, atau kalau multimedia tampilan layarnya terlambat karena multimedia tidur karena begadang hari Minggu malam. Ya pasti semua akan terganggu. Jadi Bapak mari semua terlibat dengan penuh tanggung jawab, dan umat Tuhan juga mau menopang dalam doa dan persembahan dengan setia. Setia dalam membawa persepuluhan, bersyukur untuk semua yang baik, dan ingat Tuhan dalam menyatakan rasa syukur itu dengan persembahan kepada Tuhan. Supaya ketika umat Tuhan mendukung pelayanan, umat juga akan menikmati buah-buah dari pelayanan itu dalam sukacita. Pelayan akan melayani dengan sukacita.
Jadi PW juga adalah salah satu bagian penting. Karena itu di rumah bapak-bapak harus sayang mama-mama ya. Kalau terada mama, coba bapak sendiri ya, cuci pakaian, masak, urus anak, coba. Bapak-bapak pasti akan kesulitan. Terima kasih untuk bapak-bapak yang di rumah juga selalu bantu mama-mama. Bantu tugas-tugas mama-mama, terima kasih. Kita kerja bersama sebagai mitra Allah. Bapak-bapak yang orang peduli dengan mama-mama, apalagi lebih peduli dengan 02 atau 03, mari bertobat PW adalah bagian penting juga di dalam gereja bersama PKB dan unsur-unsur lainnya, Pampar, semua kita saling bersinergi. Hari ini PW menyanyi untuk menunjukkan kita ada dan kita bersedia melayani Tuhan. Mari bersama sebagai umat Tuhan, kita semua masing-masing bagian kita mau menopang pelayanan dalam umat Tuhan dengan setia, supaya di dalam umat Tuhan ini berkat-berkat bagi setiap kita juga mengalir dengan luar biasa berkelimpahan. Sesungguhnya ketika kita semua terlibat secara baik, kita juga sedang terlibat dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Tuhan tolong kita semua supaya tidak ada yang jadi sama cadangan mati. Tapi semua sama-sama terlibat dengan sukacita. Amin.